Shalom semuanya. Kembali lagi saya ketemu di sini. Saya sebagai moderator diminta untuk memimpin dalam diskusi ini di pembahasan Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Saya tahu bahwa ini kelihatannya memang ayatnya sangat pendek. Nanti dibacakannya seperti biasa saya suka bagi-bagi untuk beberapa teman. Tapi kali ini satu saja langsung dengan Marlina ya, langsung lompat ke pembahasannya. Karena 1 sampai 5 ini saya rasa cukup pendek dan bisa langsung pemaknaan apa yang disampaikan oleh Marlina bisa diberikan share kepada kita semua. Tentu ini akan kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat ya. Saya punya waktu sampai 19.25. Oke, saya rasa tidak berlama-lama. Saya baca latar belakang dari Habakuk ini ya. Paling tidak kita tahu bahwa kita nanti pembahasannya lebih baik dari Habakuk 2, 1 sampai 5, tapi kalau bisa jangan sampai ke 6, ke 7, ke 8 ya. Kita mundur ke belakang karena itu sebagai referensi, karena pemaknaannya boleh katakan mungkin referensi cukup singkat, tapi kita bisa bedah lebih jauh dari referensi yang saya baca ini, banyak sekali yang bisa kita lihat dari sana. Oke, Saudara Marlina, saya persilakan waktu dan tempat untuk membaca dan langsung pembahasannya. Silakan. Marliana apa Marlina Pak? Marlia. Marliana ya. Sorry Mariana. Sini disuruh iya, Marliana. Iya, sorry. Maaf. Sorry, Pak. Habakuk 2. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang membusungkan dada, tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Dia menganggarkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Ya. Oke, amin. Terima kasih, Marliana. Tentu pembahasannya cukup, ya, dalam artinya perikopnya cukup singkat pendek ya. Saya silakan waktu untuk membahasnya atau uraian dari ulasan dari Saudari Marliana. Silakan. Untuk sharing hari ini. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya untuk sharing pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau memberitahu kalau saya sharingnya nggak bakalan nafsirin isi kitabnya. Tapi saya mau bagi beberapa hal yang saya dapatkan. Pertama yang saya bagikan adalah kita tetap setia menanti jawaban Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita kayak kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita kehilangan harapan. Seperti Nabi Habakuk tadi, dia hanya menantikan jawaban Tuhan. Dan hal-hal tidak baik lainnya yang terjadi dalam hidup kita yang kita alami. Yang saya dapatkan dari sini adalah gimana kita tetap berharap dan tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun kita nggak tahu ke depannya bakalan seperti apa, jalan ke depannya hasilnya bakalan jadi bagaimana. Tapi ketika kita hidup tetap percaya sama Tuhan, kita tetap setia pada jalan yang Tuhan percayakan sama kita, pasti kita akan bisa melewatinya. Kita akan diberi kekuatan untuk menantikan jawaban Tuhan itu. Yang kedua yang mau saya bagikan yaitu dalam ayat 2 di mana yang saya dapatkan adalah apapun yang Tuhan perintahkan pada kita harus kita lakukan. Dan apa yang Tuhan percayakan pada kita harus kita jalankan. Harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada kenyataannya kita seringkali melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Padahal kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan sama kita itu adalah yang terbaik untuk kita.
Dan di sini saya mau mengajak kita untuk merenungin, untuk menjadi perenungan kita pribadi. Kenapa kita sering gagal melakukan kehendak Tuhan? Nah, hal ketiga yang mau saya bagikan adalah orang beriman adalah orang yang benar-benar percaya pada Tuhan dan tetap setia pada kesetiaan itu. Nah, kesetiaan itu harus dipraktikkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak ngelakuin kesetiaan itu. Dalam hal ini, kita harus setia pada Tuhan. Enggak cuma pada Tuhan, tapi juga pada firman-Nya, pada perintahnya. Dan juga kita tetap setia pada janji-janji Tuhan. Kita harus tetap teguh bersandar dan mempercayai Tuhan. Lebih dalam ketika saya, Tuhan Yesus berkati. Sudah, itu saja. Oke. Makasih Marlina. Tentu tadi udah rangkumannya kaitannya dengan apa yang dari 1 perikop sampai 5 tadi ya. Tentu kita tahu Habakuk ini kan di dalam masanya, kalau kita baca literatur dari apa yang saya baca di sana adalah di zaman rajanya kalau nggak salah Yoyakim ya, pada tahun 600 sampai 700 sebelum Masehi. Tentu dari teman-teman bisa di-sharekan apa yang terjadi di dalam masa pemerintahan Yoyakim pada saat itu. Yoyakim itu siapa dan kenapa kok Habakuk menulis seperti itu sehingga keadaan di dalam perikop itu tadi terjadi. Tadi kita lompat ke kesimpulan tadi Marlina sudah menyampaikan bahwa memang orang kesabaran pasti punya dampak diberi buahnya. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana? Teman-teman punya sharing dari sisi lain? Silakan waktunya saya berikan. Mungkin saya tambahkan, kalau Habakuk itu dia sampai, kalau kita baca yang mundur ke belakang itu kan menunggu jawaban Tuhan. Kenapa kok dia menggunakan orang-orang Kasdim, orang-orang yang jahat, mau menindas orang-orang bangsa Yehuda ya di situ. Dikatakan kenapa kok orang yang lebih jahat dari orang Yehuda dari kacamata Habakuk, Tuhan membiarkan seperti itu. Nah, akhirnya disimpulkan tadi apa yang dikatakan Marlina bahwa orang yang tegar hatinya dan sabar akan mendapatkan buahnya, bahwa dia akan diberkati dengan kondisi yang dia akan diselamatkan. Tentu yang tidak sabar ya tentunya ya dia juga tertindas tentunya. Itu kan dalam masa penindasan pada waktu itu. Silakan, ada lagi yang lain mungkin bisa memberikan koreksi apa yang saya sampaikan. Kalau kita lihat di sini memang kalimat-kalimatnya memang kalimat-kalimat apa ya, ilustrasinya ini sekali, apa sih istilahnya, kiasannya tinggi. Nah, ini perlu teman-teman punya pemahaman lebih jauh. Silakan kalau bisa mengulas dari jauh. Silakan, Pak Ocok ya. Oke, monggo. Ada dari teman-teman dari 5 ayat ini memang pendek sekali. Tadi yang disimpulkan Marlina memang sudah banyak hal-hal yang disimpulkan. Itulah jawaban yang Tuhan berikan, tidak melalui secara langsung jawabannya, tetapi diberi satu kesempatan untuk orang menyadari bahwa harus bersabar. Ada waktunya Tuhan untuk nanti bertindak kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan hati Tuhan tentunya ya. Ini kalimat yang dikatakan orang sombong dan khianat, dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada, dia akan mengangahkan mulutnya dunia. Orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkan dan segala bangsa dihimpunkannya. Ya tentu itu orang-orang yang dihukum tentunya. Dari kacamata saya yang bisa melihat. Silakan yang lain.
Kalau mau mengulas mundur ke belakang silakan menggunakan apa yang pernah kita bahas yang lalu ya dari Habakuk 1 untuk mengkaitkan, karena kaitannya adalah di Habakuk 1 banyak memberikan gambaran apa yang terjadi. Tentu di Habakuk 2 itu adalah lanjutan dari ayat 1 sebetulnya. Ayat 1, pasal 1. Jangan masuk ke pasal 2 ya, pasal berikutnya ya, atau ayat-ayat berikutnya, karena itu jatah nanti di bulan depan. Ada teman-teman? Ayo silakan terbuka diskusinya, bebas dalam arti masuk dalam koridor diskusi ini dari ayat 1 sampai 5. Pak Heri ada, Pak Heri? Malam Pak Edi, Pak Nexon, Bapak Ibu semua. Malam. Sorry saya tahu. Aduh. Udah pas. Tapi ada sih, cuman nanti lah. Aku masih agak nggak fokus. Teman-teman dulu. Iya. Edi teman-teman dulu. Iya, silakan. Ya. Dari saya Pak Hendy. Boleh. Oke, ya. Mungkin saya akan mencoba menanggapi dari pembahasan kita ini seperti yang Pak Hendy katakan bahwa ini merupakan lanjutan dari pasal pertama. Ya, kita sudah 3 kali dalam pertemuan membahas dalam pasal yang pertama ini. Ya, ini masih lanjutan bagaimana respon Tuhan terhadap apa yang disampaikan oleh Habakuk kepada Tuhan di perikop yang kedua yang dikatakan di mana keadilan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan keadilannya menghukum bangsa Israel oleh karena ketidaksetiaan mereka dengan memakai bangsa Kasdim yang dikenal dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan di sana Habakuk mengatakan di mana keadilan Tuhan itu? Kenapa Tuhan justru memakai orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang fasik menghukum umat Tuhan itu sendiri? Apakah tidak ada jalan lain gitu ya? Itu dalam pembahasan kita yang sebelumnya. Kemudian di dalam bagian ini ketika hal itu ditanyakan oleh Habakuk, maka Tuhan ya menyatakan kepada Habakuk bahwa ini sebentar lagi kamu akan melihat bagaimana saya menyatakan hukumanku, keadilanku kepada orang yang menyatakan, yang menganggap dirinya itu yang bangga dengan kehebatannya, kekuasaannya, yaitu bangsa Kasdim. Ya dikatakan bahwa penglihatan itu, ya ayat yang ketiga ya, penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya, Tuhan mau menyatakan kepada Habakuk bahwa apa yang Tuhan akan nyatakan kepada bangsa Kasdim itu benar-benar akan dinyatakan. Jadi di atas dikatakan di dalam pasal yang pertama, ya seakan-akan dalam bagian itu bangsa Kasdim berjaya oleh karena dia merasa berhasil mengalahkan umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel sendiri, tetapi dia tidak tahu pada ending hidupnya dia juga akan ya habis lenyap oleh karena hukuman daripada Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini ya suatu pengharapan yang luar biasa yang kembali dikumandangkan oleh Habakuk, dikatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ya kalau saya melihat di dalam beberapa tafsiran, kata percaya itu mengarah kepada iman ya. Mengarah kepada iman. Jadi ya orang yang benar artinya ya orang yang benar dalam artian orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia akan hidup oleh karena dia berharap kepada Tuhan. Kalau saya bahasakan dalam bahasa yang saya pahami. Sehingga dalam bagian ini dikatakan di ayatnya yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya orang yang congkak, seakan-akan dia berjaya, seakan-akan dia hebat, ya ini mengarah kepada bangsa Kasdim. Tetapi sejatinya hidup mereka itu ya tidak akan lama lagi, digambarkan seperti orang fasik ya. Demikian halnya akan kehidupan bangsa Kasdim itu. Sehingga di ayatnya yang kelima dikatakan orang sombong dan hianat dia yang berlagak tetapi ia tidak akan tetap ada ya. Ini gambaran dari kehidupan bangsa Kasdim yang merasa dirinya hebat, yang telah mengalahkan bangsa Israel
sebagai umat Allah, tetapi pada akhirnya hidupnya juga akan dihukum. Sehingga dalam bagian ini mengajarkan kepada kita ya bagaimana terus Alkitab mengajarkan, mengingatkan, dikumandangkan kepada kita bahwa ya kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal dalam pergumulan kita merasa Tuhan itu seakan-akan tidak peduli dengan hidup kita ya. Tetapi orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan seolah-olah hidupnya lebih baik, lebih lancar, lebih sukses ketimbang kita yang ya kita sudah berusaha untuk menjaga diri, tetapi kenapa hidup kita semakin terasa terhimpit. Tetapi dalam bagian ini ya kita kembali dihiburkan, saya pikir bukan hanya kepada Habakuk, tetapi juga sekaligus kepada kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu kita diingatkan biarlah kita juga hidup oleh karena percaya kita. Yang menjadi pertanyaan kepada siapa kita percaya. Yang dikatakan di sini orang benar tentunya percaya kepada Tuhan. Yang benar itu karena Tuhanlah kebenaran itu sendiri. Sehingga dalam bagian ini merupakan suatu pengharapan bagi kita untuk tetap ya jangan berputus asa, tetapi berpegang teguh kepada kebenaran yang kita percaya, karena melalui itulah kita akan mendapatkan suatu penghiburan, suatu kehidupan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sekedar bernafas, tetapi bagaimana kita menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan selama kehidupan kita ini. Memang tidak mudah, tetapi ya itulah kita bersyukur punya Alkitab yang terus-menerus mengingatkan kita, memberikan kekuatan, penghiburan ketika kita lemah, ketika kita mulai undur, tetapi ada suatu penghiburan di sana, pengajaran yang terus mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak. Mungkin itu yang saya bisa sharekan, Pak Hendy. Terima kasih. Terima kasih, Kak Yemima. Waduh, luar biasa. Ditambah lagi nih ya, penggambarannya. Kalau saya kombinasikan antara Kak Yemima dan Kak Maliana tadi, bahwa kita lihat benang merahnya bagaimana kita bisa hidup di dalam penganiayaan. Dengan kesabaran, tapi kita selalu bersungut-sungut lah. Bertanya kepada Tuhan, sampai kapan berakhir saya punya penganiayaan ini? Melihat ketidakadilan. Itu seperti halnya kita juga dalam pergumulan kita sehari-hari, kita juga lingkungan seperti itu. Apalagi kita dalam kaum mayoritas, kaum minoritas yang selalu dianiaya oleh kaum mayoritas. Dalam tanda petik ya. Ya tentunya kan teman-teman juga bisa lihat bahwa situasi yang seperti sekarang pun masih relevan. Artinya apa yang ditulis di dalam Habakuk itu sampai detik ini pergumulan kita masih sama. Jadi Tuhan tetap eksis di dalam bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita, bagaimana kita bisa bersikap kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih memberikan satu kepastian bahwa orang yang sabar pasti mendapatkan buahnya yang baik. Nah, sampai di sini saya mau sampaikan. Mungkin dari teman-teman lain ada mau menambahkan dari dua narasumber ya, boleh kata, atau bukan narasumber, dari pembicara sharing tadi bisa digabungkan lagi dari perspektif teman-teman, silakan. Waktu kita masih banyak nih. Saya berikan satu lagi dari teman-teman. Karena ini udah mendekati jam 19.25. Akan masuk di Pak Nelson. Sorry, masih lama deh. Sorry. Halo Pak Endi. Pak Erik, monggo. Ya, cuman saya, maaf ya Bapak Ibu, saya tutup ya kamera. Sinyal saya kurang bagus di sini ya. Dengar nggak sih suara saya? Jelas? Dengar Pak, dengar. Saya soalnya tethering terus ini HP saya lagi baterainya low, jadi suka putus-putus di sini. Saya tutup ya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Baik Pak. Nah, saya mau bahas sedikit ini, Bapak Ibu, mengenai Habakuk ini pasal 2 ayat 1 sampai 5 ya.
Jadi kalau saya ringkas dulu lah, sebelum nanti saya masuk ke pelajaran yang saya dapatkan. Moga-moga apa yang saya dapatkan juga bisa menjadi berkat bagi yang lain. Jadi ayat 1 itu Habakuk bicara, dia tuh mau menantikan firman Tuhan dan mendengarkan jawaban atas pengaduannya kepada Tuhan. Pengaduannya kita tahu ada 2 ayat kemarin, itu pasti pasal 1, keluhannya Habakuk, protes-protes Habakuk, merasa tidak adil. Kenapa kok Tuhan begitu lama itu memberikan jawaban, justru nggak enakin orang kafir yang dipakai Tuhan untuk yang notabene tidak lebih baik dari Israel katanya, dipakai untuk mendidik atau menindas ya bangsa Israel, orang Yehuda terutama. Nah, di ayat 2 Tuhan dikatakan Tuhan menjawab Habakuk, Tuhan memberikan penglihatan, jawabannya merupakan penglihatan, dan Habakuk disuruh tulis tuh apa yang dia lihat, ditulis atau diukirkan pada loh ya, pada loh. Mungkin media loh itu kan media untuk ditulis, untuk menulis ya, perintah-perintah Tuhan atau larangan seperti itu. Untuk loh batu atau apa media untuk menuliskan penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada Habakuk yang berhubungan dengan ayat 1 tadi. Halo, bisa dengar ya? Lanjut. Supaya itu bukan hanya untuk saat ini, tetapi pada masa yang datang, supaya orang tahu yang akan datang, kan nubuat ya. Jadi orang yang lewat, yang hidup pada masa itu, melihat apa yang akan Tuhan lakukan di kemudian hari. Seperti itu. Ditaruh di tempat yang orang lewat bisa lihat. Seperti itu. Terputus, Pak Heri. Halo, Pak Heri, terputus. Pak Heri, bisa dengar saya? Beliau sinyalnya kurang bagus. Oke, saya interupsi dulu. Oh ya, masuk lagi. Oke. Halo, Pak Heri. Bisa dengar? Terputus, Pak. Dengar? Putus. Nggak tahu. Ya, yang lain terputus-putus nggak? Ya, terputus-putus. Terputus-putus, Pak Heri. Nah, inilah makanya. Sinyal saya kurang bagus. Halo? Oke, lanjut. Oke. Nah, di ayat 3, Allah menjawab pertanyaan Habakuk mengenai kekuasaan dunia dan kemungkinan. Terputus lagi, Pak Heri. Hilang ya. Oke. Pak Heri, boleh saya lompati dulu, kita berikan kepada tempat yang lain, nanti kalau memang signalnya sudah kembali, saya berikan lagi ke Pak Heri. Saya interupsi sebentar, silakan dari teman-teman ada yang sharing. Halo, Pak Heri, masih bisa? Mau lanjut, tapi signalnya kurang bagus, kami terimanya tidak penuh, Pak. Halo. Putus-putus ya? Ya, kurang bagus Pak Heri. Kalau memang sekiranya nanti tidak sukses, mungkin saya berikan dulu ke Pak yang lain ya. Ya Pak Heri. Saya ke HP saja. Ya, silakan yang lain dulu ya, saya ke HP dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya berikan kepada teman-teman lain, mungkin dari perspektif dari teman-teman melihat dari perikop Habakuk 2 ini, silakan. 1-5 tadi sudah kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Emima sama Marlina tadi, bagaimana Tuhan berbicara kepada Habakuk.
Pak. Bu Lomangga mau bicara? Masih aku, Pak. Oh, oke, silakan. Yang saya Duluan Bu, silakan. makasih ya Pak. Silakan, Yang Bu. saya suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, Stora. Kedengaran, Bu. Yang saya dapat dari perikop yang pendek ini adalah Tuhan sedang mengajar, intinya adalah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita itu diciptakan hidup untuk beriman padanya. Jadi bukan bergantung kepada diri sendiri, kepada pikiran-pikiran sendiri, pengamatan-pengamatan sendiri, mengamati situasi dan kondisi di sekitar kita, tetapi bergantung kepada Allah. Itu yang menjadi inti dari perikop ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari ayat-ayat sebelumnya, Habakuk itu bingung. Dia kesel lihat bangsa Israel yang hidupnya sudah sangat jauh dari Allah dan dia tanyakan, kok dibiarkan sih? Tuhan bilang, saya akan jawab. Tapi jawaban Tuhan bikin dia bingung lagi. Kok bangsa Kasdim sih disuruh menghukum bangsa Israel? Bangsa Kasdim yang begitu kejam. Jadi sepertinya Tuhan Allah itu kok menjalankan rencananya itu terlalu berbelit-belit untuk pikiran hatiku. Untuk pikiran kita juga, kenapa mesti jauh-jauh ke sana, hukum aja langsung. Tapi ya begitulah cara Tuhan bekerja, dan Habakuk nggak mengerti, kita juga nggak mengerti banyak hal-hal dalam hidup kita yang kita nggak mengerti. Seperti tadi kata Pak Hadi, situasi kita sebagai minoritas sering diperlakukan tidak adil. Tuhan diam aja sih. Ada yang dibakar, ada yang ini, ada yang itu. Kenapa diam aja Tuhan? Kita nggak mengerti. Banyak rencana Tuhan yang kita tidak mengerti. Tapi memang begitulah keadaannya. Dan Habakuk pinter. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Kita dalam situasi seperti sekarang sering memaksakan kehendak, menggunakan pikiran-pikiran kita, menggunakan kekuatan-kekuatan politik, kekuatan uang, segala macam kekuatan-kekuatan yang sifatnya manusiawi. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dan Habakuk di sini tunduk pada Tuhan. Dia nggak mengerti. Dia serahkan pada Tuhan. Dia berhenti dulu merenung. Barangkali itu yang perlu selalu kita lakukan, merenung. Di dalam merenung itu, Habakuk merenung kembali, Tuhan yang saya sembah ini, Tuhan seperti apa sih? Jadi dia mulai mempelajari, kita juga barangkali bisa mengikuti cara ini. Kita pelajari karakter Tuhan. Mulai dari penciptaan sampai sekarang yang bisa kita baca di Alkitab, ya bahwa dia itu maha kudus, bahwa dia itu maha kuasa, bahwa dia itu maha adil, bahwa dia itu konsisten, tidak pernah berubah, dan segala macam maha-maha yang lain. Sampai akhirnya Habakuk mulai sedikit mengerti sedikit demi sedikit. Dan di ayat 2-3 menjawab kesabaran Habakuk itu. Sesudah dia mulai merenung, membayangkan Tuhan yang dia sembah. Tuhan menjawab, Habakuk, nanti akan saya beri jawaban, tapi tidak seketika. Karena di ayat 2 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi itu tidak dalam waktu yang singkat. Kadang-kadang tahunan, puluhan tahun. Bangsa Israel di gurun itu sampai 40 tahun, ya. Jadi, tapi pasti ada, jawaban saya pasti ada. Jadi bersabarlah. Dan Habakuk bersabar menanti untuk melihat apa sih yang akan dilakukan oleh Tuhan. Seperti penglihatan-penglihatan saya itukah
Dan itu sebabnya di ayat 3 dikatakan, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Jadi bisa kita lakukan memang kita merenung, kemudian kita serahkan pada Tuhan. Kalau kita udah mentok, nggak tahu lagi mau melakukan apa, serahkan pada Tuhan. Biarkan Dia yang bekerja. Jadi berimanlah padanya. Kita zaman sekarang ini ya udah kadang-kadang sudah jauh dari caranya pahlawan-pahlawan iman zaman dahulu, mulai dari Abraham, Musa, dan seterusnya. Mereka itu tidak pernah mengandalkan kekuatan-kekuatan politik atau kekerasan, tapi itu mereka selalu mengandalkan Tuhan. Memang tidak segera jawabannya itu muncul. Sebagai contoh aja, Musa aja kurang baik bagaimana dia memimpin bangsa Israel. Dia sendiri nggak sampai ke tanah perjanjian. Dia cuma sampai di Gunung Nebo. Jadi kadang-kadang masalah yang kita hadapi pun barangkali jawabannya tidak kita lihat. Tapi dijawab oleh Tuhan mungkin sesudah kita nggak ada. Jadi kelihatannya inti dari perikop ini adalah kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan dan percayalah Tuhan pasti akan menjawab pertanyaanmu, karena Tuhan itu ada sepanjang sejarah umat manusia mulai dari Adam Hawa sampai sekarang. Rencana-rencananya memang sih nggak akan terbayang sama kita. Bayangkanlah ya, seluruh manusia yang sudah bermiliar ini ada di dalam rencana Dia, dan yang sering rencananya itu saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana kita mau bisa menganalisanya, bagaimana kita mau bisa memikirkannya. Yang bisa kita lakukan hanya percaya padanya, beriman padanya, serahkan padanya. Pada waktunya mungkin Dia akan menjawab. Barangkali itu yang bisa kita, yang saya dapat sih dari perikop ini itu. Terima kasih Pak Hendy. Terima kasih Bu Lumongga. Wah, tambah lagi nih kita pemahamannya dari perspektif yang lain. Tapi saya mau melihat dari apa yang disampaikan Bu Lumongga itu tadi, memang betul kita memang kadang-kadang dalam tengah-tengah pergumulan kita tuh ingin mendapatkan jawaban yang instan, cespleng. Hari ini kita minta, hari itu juga ataupun saat itu juga kita mendapatkan jawaban. Tentu nggak begitu ya. Saya juga belajar dari apa yang saya kutip di dalam Alkitab ini, saya baca di buku penuntun Alkitab. Di sini memang kita harus mengenal sifat-sifat Allah tuh yang unik ya. Ada dibagi dua, sifat-sifat Allah yang unik dan sifat-sifat Allah yang moral. Saya ambil yang sifat-sifat yang unik yang berkaitan dengan apa yang kita diskusikan di sini. Saya bacakan salah satunya adalah Allah itu Maha Tahu, yaitu Ia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui bukan saja perbuatan kita, tapi juga pikiran kita. Apabila kita berbicara tentang pra-pengetahuan Allah, yang dimaksudkan ialah Allah bahwa mengetahui segala sesuatu yang mungkin sebagai mungkin, yang pasti sebagai pasti, segala sesuatu yang tergantung sebagai tergantung, segala sesuatu yang akan datang sebagai yang akan datang, segala sesuatu yang sebagai yang lalu, semuanya akan ditentukan dari semula sebagai kepastian yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pelajari juga. Tidak sekedar kita memahami apa yang di dalam kutipan perikop ini, tapi sifat-sifat Allah itu sendiri. Kalau saya baca sini sifat-sifat Allah yang di unik ini ada 7. Yang sifat-sifat yang moral itu juga ada ada 8. Jadi ya itu kita harus menyelami bagaimana sifat-sifat Allah dalam menjawab doa kita atau dalam pergumulan kita. Itu untuk meningkatkan kedewasaan kita di dalam iman kita, di dalam pemahaman ini. Tentunya dari sisi saya juga coba menjembatani apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara tadi. Tentu dari teman-teman punya melihat dari sisi lain. Silakan. Kalau saya boleh sedikit, bukan keluar, tetapi kita coba untuk mengimajinasikan kenapa sih kok Habakuk itu mempunyai rasa keluh kesah pada saat itu. Kita bisa nggak teman-teman sharing pada waktu itu dia
di zaman kerajaan apa pada waktu itu. Kalau saya baca sih di Yoyakim. Yoyakim memang orang yang penindas orang bangsa Yehuda juga, karena dia juga raja yang lalim lah istilahnya, tidak setia dengan Allah ataupun tidak sesuai dengan harusnya yang dia lakukan sebagai seorang raja. Nah, mungkin teman-teman ada nggak pengertian dari perspektif itu buat kita memperkaya diskusi kita dari sisi ini? Silakan, saya hanya sekedar gambaran aja itu. Apakah teman-teman mendapatkan nggak benang merah di situ? Halo, Pak. Halo, ya Mas Yakub, silakan. Ada yang mau bicara? Terima kasih Pak ya, Hendy. Yuk, mari silakan Yakub. Mungkin beda ya Pak ya pendapat saya Pak ya. Silakan, nggak apa-apa, kita melihat. Iya, dan mungkin ada sedikit pertanyaan sih dalam arti Habakuk ini kan berdoa dan doanya itu kan Tuhan menjawab melalui penglihatan-penglihatan. Nah, pertanyaannya, kenapa di zaman para nabi dan para rasul seperti Yohanes mendapat penglihatan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara langsung gitu. Seperti Musa kan Tuhan menampakkan diri di dalam duri belukar itu ya, membakar duri itu dan durinya itu tidak sampai hangus ya. Nah, kenapa di zaman sekarang kenapa di zaman sekarang adalah orang-orang itu kenapa tidak bisa mendengar suara Tuhan secara audible? Nah, itu yang pertama pertanyaan saya, Pak. Dan yang pertanyaan yang kedua, apakah benar ketika orang berbicara, Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi dan Tuhan berbicara kepada saya secara audible, atau Tuhan memberikan penglihatan kepada saya seperti ini ketika dia doa puasa gitu. Nah, apakah itu dengan dua jawaban ini bagaimana Pak dengan tanggapannya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab sepengetahuan saya ya. Saya terus terang memang bukan seorang pendeta, tetapi paling tidak saya juga bergumul dalam pelajaran pemahaman saya di Alkitab ini. Nanti Pak Nelson juga akan bisa mengulas pada saat closing nanti. Ya pada dasarnya sih memang kita ini udah di zaman yang sudah pencurahan Roh Kudus. Jadi nggak mungkin lagi banyak orang yang mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Wow, hebat juga ya. Padahal di situ di Alkitab sudah mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir, aku berikan engkau adalah alat bantu yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu ya kembali lagi, istilahnya kita betul-betul bisa nggak memelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui hubungan roh. Tentu jawaban-jawaban yang sifatnya yang kira-kira memang kita sudah diperkenankan di dalam hadiratnya, ya saya rasa sih itu akan dijawab mungkin tidak melalui audible. Nggak mengatakan, hey Hendy, kamu akan, malah saya malah takut, malah gemetar saya. Mendingan saya matiin lampu, saya tidur. Karena saya nggak tahu apa benar itu suara Tuhan atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang imajinasi sekarang itu terlalu terhiperbolik dengan imajinasi manusia sekarang. Nggak tahu, koreksi saya kalau saya salah. Tapi pergumulan saya selama itu juga pertanyaan saya sama seperti Yakub pada waktu itu. Atau sekarang ini, kenapa kok Tuhan berbicaranya tuh seolah kayaknya pilih kasih ke ini, dia ngomong sama ini nggak ngomong. Kembali lagi kepada sifat-sifat Allah itu sendiri. Sifat Allah itu kan yang nggak bisa kita selami. Jadi ya selama ini kita harus bisa tetap keep tunduk dengan apa yang kita rasakan, mana Tuhan berbicara dengan caranya sendiri kepada setiap individu. Itu yang saya alami dan saya boleh jadi kesaksian. Tolong nanti dikoreksi dari Pak Nelson, mungkin juga punya perspektif lain, silakan. Yaitu, saya tidak menjawab secara apa yang bisa saya berikan kepada Saudara Yakub ini cespleng ya. Mungkin juga pergumulannya mungkin enggak, tapi paling tidak itu ya kita sama-sama bergumul. Di dalam perjalanan Kristen ini pasang surut, naik turun, riuh rendah itu selalu. Tapi itulah seninya kita beriman dalam Kristen. Saya pun juga kadang-kadang lucu juga, teman-teman juga bertanya kepada saya seperti itu gitu. Jadi saya rasa pergumulan kita sama. Oke. Mungkin kalau saya sih percaya Tuhan berbicara sih melalui Alkitab yang pertama sih Pak.
Tapi mungkin boleh di ini ya, di kalau misalkan salah. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab itu sendiri suara Tuhan, karena ketika berdoa dan bergumul, Tuhan kita atau menasihati kita. Mungkin itu bisa dikoreksi kalau jika salah pendapat saya. Apakah benar ketika orang berbicara kepada kita menegur, Tuhan yang berbicara melalui orang itu, maksud saya itu. Oke, setuju. Orang berbicara itu, Tuhan berbicara itu juga tidak melalui secara audible, tapi jangan perilaku atau tanpa kita sadari, itulah merupakan jawaban. Itu tergantung kepekaan kita masing-masing, bagaimana, oh ternyata Tuhan berjawab itu melalui cara orang menyampaikan itu kepada saya. Bisa juga kadang-kadang Tuhan menyampaikan pada anak lebih kecil dari junior dari kita gitu. Tapi kita harus peka bahwa oh ya, waktu saya kumuli ternyata anak ini kok ngomong itu ya. Nah, itu hal kayak gitu. Ya itu yang kadang-kadang kita harus bisa sadari juga. Paling tidak pertanyaan ini saya boleh parkir dulu, tapi nanti mungkin bisa disampaikan juga oleh Pak Nelson ataupun juga teman-teman lain yang kira-kira bisa memberi jawaban atau pergumulan dari Yakub ini, saudara Yakub ini. Oke, bisa ya kita ini ya skip dulu ya Yakub ya. Ya Pak. Makasih. Oke, dari teman-teman lain kembali kita ke laptop, maksudnya ke perikop tadi, apa yang kita punya pandangan dari apa yang kita lihat di perikop ini. Silakan, waktu kita masih ada loh. Oh, masih ada setengah jam. Lumayan nih, banyak yang kalau mau bicara. Silakan teman-teman, ada lagi perspektifnya. Pak Heri, sudah bagus? Sudah bagus suaranya. Oke. Sekarang bagus Pak, monggo buku, silakan. Ya, tadi saya sampai ayat 3 ya, bahwa Tuhan memberitahu kepada Habakuk bahwa mengenai orang jahat dan orang benar nanti akan Tuhan hukum gitu ya. Di ayat 4 itu Tuhan bicara soal akhir hidup orang jahat dan orang benar gitu. Dan di bagian kelima itu, ayat terakhir itu gambaran tentang kelakuan orang fasik ya, orang jahat. Di ayat 4 saya cuma ngambil beberapa frasa aja ya, karena saya lihat teman-teman sudah banyak kupas ya mengenai Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini. Mengenai pertanyaan Pak Hendi itu udah di diskusi yang panjang lebar Pak Hendi, jadi saya nggak mau disinggung itu di pasal 1 soal Yoyakim dan segala macam. Dia memang jahat, itu makanya Tuhan hukum gitulah. Saya melihat beberapa frasa yang saya boleh dapatkan. Pertama mengenai di ayat 4. Ini ayat 4 ini sebenarnya terkenal sekali. Kalau nggak salah waktu itu Pak Saul pernah bicara dia. Orang benar akan hidup dengan percayanya gitu loh. Ya, ayat 4 deh tadi ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Menarik sekali, saya pernah dengar satu tafsiran ya, satu kupasan dari seorang teolog Pauson kalau nggak salah, dalam video di YouTube ya, dia bicara ini ayat yang didengungkan oleh Martin Luther waktu reformasi itu ke seluruh benua Eropa, bahkan seluruh dunia mempengaruhi dengan ayat ini. Seperti itu. Ini ayatnya yang sangat terkenal sekali. Jadi di sini juga kita dapat penegasan bahwa Tuhan mau, memang tadi saya ngomong Pak Ibu ngomong, mau kita percaya kepada Tuhan, kedaulatan Tuhan kembali lagi untuk kita tetap setia, ya percaya. Setia, ini kembali lagi satu tafsiran. Kalau bicara setia itu artinya percaya 100% sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah setia sebenarnya. Terus menerus tanpa henti-hentinya percaya, berarti itu setia kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel pada saat ini yang pada malam ini kita kupas tentang keluhan-keluhan Habakuk dan jawaban Tuhan kepada Habakuk seperti itu. Jadi Tuhan mau, yang menarik sekali teman-teman, saya jadi ingat di Mazmur 37.
Teman-teman rekan-rekan baca itu, bagus sekali. Mazmur 37 kembali lagi. Di ayat 5 dikatakan ya, bahwa kita setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan bertindak. Dan di situ juga dibicarakan soal bagaimana kejahatan orang-orang jahat, orang fasik. Kita tidak usah iri sama mereka. Ya, tetapi akan datang saatnya, ya mereka itu seperti rumput, seperti bunga, akan segera layu dan lisut, Tuhan bilang di situ. Akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan, seperti itu. Nah, ini pembelajaran, salah satu pembelajaran yang saya boleh dapatkan bahwa dari pernyataan Tuhan kepada Habakuk, saya belajar bagaimana menanggapi segala kejahatan. Bagaimana kalau kejahatan itu kita orang udah benar di dalam Tuhan, kita bertindak sebagai orang benar, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi masih mengalami tindakan-tindakan penganiayaan dari orang lain. Atau mungkin karena kita tidak benar, Tuhan pakai orang lain untuk mendidik kita. Sejajar dengan pertanyaan Yakub tadi. Tuhan bisa bicara sama kita secara audible nggak? Atau firman Tuhan seperti itu. Ya bisa aja itu kedaulatan Tuhan seperti itu. Tuhan bicara kepada kita, tinggal bagaimana keintiman kita, kedekatan kita sama Tuhan, sehingga kita peka terhadap suara Tuhan, tindakan-tindakan orang fasik terhadap kita, karena dosa saya nggak seperti bangsa Israel di bawah pemerintahan Yoyakim ini. Ini satu pembelajaran yang saya boleh dapatkan, bahwa kita harus tetap, entah itu karena dosa kita, entah kita benar, tetap itu kedaulatan Tuhan, dan kita biarkan Tuhan bertindak atas orang benar dan orang tidak benar. Di ayat 4 tadi dikatakan. Nah, kita sebagai orang di Mazmur 37 kembali, kalau kita baca nanti, teman-teman baca, bagus sekali saya kira ini. Tuhan mau kita diam di negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita diam di negeri ini, biarkan Tuhan berdaulat. Kita percaya saja kepada Tuhan sepenuhnya. Artinya begini, bukan saya bilang, udah kita nggak usah apa-apa, biarkan kejahatan itu, diam aja, kita tutup mata, biar Tuhan yang bertindak. Bukan begitu. Satu bagian kembali, 2 minggu lalu, atau apa, saya pernah sharing kan, di Mazmur 121 juga bicara begitu, bahwa biarkan Tuhan bertindak, Tuhan berperang untuk kita. Bukan artinya terus kita berpangku tangan, bukan. Tetapi sama seperti halnya yang ada pada diri Kristus, yang adalah 100% manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Di sana ada keterlibatan Allah 100%, menjamin hidup kita, berperang untuk bangsa, berperang untuk kita, bertindak, membela kita, menghakimi orang jahat yang bertindak jahat kepada kita. Tetapi kita juga 100% mengerjakan bagian yang peran kita Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengevaluasi diri kita, kita tahu kita berdosa, kita dalam tindakan penganiayaan, kita sedang dihukum oleh Tuhan, itu kita harus patuh 100%. Kita menjalankan dengan melalui proses itu dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Kita menarik pelajaran apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan artinya kita diam diri tanpa berbuat sesuatu, tapi kita menjalankan peran kita sepenuh hati, 100%. Sama seperti Tuhan juga bertindak membela kita 100%. Itu poin yang saya mau sharingkan, satu. Kedua, yang menarik di pasal 5, di ayat 5, teman-teman. Di ayat 5 ini ada hal yang bagus sekali ya. Memang susah memahami kata-kata ini. Saya baca tadi berulang-ulang, bahkan sebenarnya dari minggu lalu ya, saya udah dengarkan audionya juga. Saya baca berulang-ulangan, beberapa tafsiran juga. Nah, ini saya mau bacakan untuk kita ya. Ini sebenarnya agak susah ya, di ayat 5 ini. Saya pribadi yang nggak tahu yang lain. Dikatakan demikian, orang sombong dan khianat, dia yang belaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Saya mendapat pemahaman, pengertian hikmat dari Tuhan, bahwa
Orang jahat itu seperti itu. Ya, dia menganga-ngakan mulut dan tidak pernah merasa puas kalau sudah melakukan kejahatan. Kita lihat aja orang dunia. Penganiayaan dilakukan satu orang ke orang. Lihat aja hidup Paulus. Lihat aja bangsa kita sekarang ini. Semakin puas rasanya melakukan kejahatan, semakin nggak puas. Seneng melakukannya. Itulah kejahatan. Itulah kuasa dosa. Ya, ketika kita tidak pernah sadar dan kita membiarkan dikira kita dikuasai oleh si jahat, maka kita akan bertindak seperti itu. Dari dosa yang satu ke dosa lain. Atau kita sebagai orang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan. Hati-hati, ya, hati-hati. Saya belajar satu hal dari sini. Kalau kita berzina, kalau kita bermain pelacur, kalau kita berjudi, maka tindakan pertama yang ada suara Tuhan menegur kita diamkan, terus-menerus akan menguasai kita. Dosa itu kan terus mencengkam kita, akan membuat kita tidak pernah puas melakukan seks dari satu ke satu lain, ke perempuan satu ke perempuan lain, berjudi dari satu tempat ke tempat lain. Kita nggak akan pernah puas. Itulah kita sudah dikuasai oleh kedagingan. Kira-kira seperti gambaran pasal ayat 5 ini saya lihat. Kesombongan, khianat mereka, tapi itu nanti suatu anak akan hancurkan. Tidak ada sesuatu yang bisa lolos dari hukuman dosa, hukuman Tuhan, dosa-dosa yang seperti itu. Ya, jadi hati-hati terhadap dosa. Orang percaya jangan sampai jatuh dalam keinginan daging yang tidak peka terhadap suara Tuhan. Maka intimlah dengan Tuhan. Setiap saat, maaf Bapak Ibu, saya tidak suci, saya orang berdosa, dan saya akhir-akhir ini terus dikasih hikmat untuk belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa terus menerus. Saya angkat lagi Kolose 3 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 17, diperbaharui terus menerus. Kita orang berdosa, tabiat lama kita masih ada. Kita harus terus. Berhubungan dengan keinginan daging, Tesalonika 4 ayat 5 ya. Roma 1 ayat 24. Ini jelas sekali. Kalau kita membiarkan diri kita dengan keinginan kedagingan kita, maka Tuhan akan biarkan itu. Dan kita akan terjerumus seperti orang jahat tadi, menganga-ngakan mulut terhadap nggak pernah puas-puas dia melakukan kejahatan itu. Ya, saya kira Pak Hendy itu yang saya mau sampaikan. Cukup itulah, 2 itu yang paling penting saya rasakan malam ini yang saya dapatkan pembelajaran itu. Terima kasih. Makasih Pak Heri. Wah, ini tambah lagi kita punya satu pandangan dari perspektif yang lainnya. Di mana memang pada dasarnya manusia itu kalau udah serakah lupa diri. Dan saya pun juga bisa melihat di mana ya kawan-kawan saya yang terjun di dalam dunia politik, ya seperti itulah potretnya. Dan tentunya sekarang ada beberapa yang dipanggil KPK, ya tentu itulah buah-buahnya yang harus mereka terima. Ya, itu salah satu potret yang saya coba untuk menggambarkan dunia yang dimana kita bisa lihat sekarang, bahwa pesan dari apa yang di balik perikop itu ya, orang kalau serakah, lupa diri, ya begitu, tidak tahu diri, tidak tahu batasnya. Sehingga ya menjerumuskan dirinya sendiri pada akhirnya. Ya, kita ini kadang-kadang orang, kita pun yang percaya pun juga masih melakukan yang sifatnya kompromistis dalam tanda petik, kompromi terhadap dosa gitu. Ya, ini kan kecil, aneh masih bisa ditolerir sama Tuhan, Tuhan Maha tahu. Loh, malah dibalik begitu. Kita yang berbuat dosa malah seolah Tuhan tahu sendiri kan, kita kan orang lemah katanya. kita hidup dalam daging itu gimana loh. Jadi kadang-kadang kita tidak memberikan sikap yang harusnya kita lawan daging itu, tapi kita malah entertain daging itu sendiri. Oke. Jadi itu yang kita lihat. Oke, terima kasih Pak Heri. Teman-teman lain, silakan, masih ada waktu banyak ini, masih ada 20 menit lagi. Tapi nggak tahu nih, saya minta mohon diri Pak Natsan, kalau sekiranya ini karena perikopnya cukup pendek, kalau memang tidak ada yang dari teman-teman, akan bisa masuk di Pak Natsan. Silakan Pak Natsan. Coba sekarang komen aja Pak Natsan.
Oh, oke, bisa. Tapi masih ada Pak Tony, masih ada Pak Saud, ada Pak Saud juga. Oh ya, siap, siap. Oke, monggo nih, wah pakar-pakar ini nih, Alkitab nih. Saya cuma lihat Pak Tony cuma ketawa aja dalam baby-nya itu. Pak Tony, nyimak Pak Iya, Tony. sorry, saya baru pulang, agak terlambat juga masuknya, jadi saya nyimak dulu Pak Hendy, monggo. Oke, siap. Oke. Jagoan biasanya datangnya belakangan nih. Oke. Silakan. Matinya dulu sama Pak Hendy ya. Kenapa Pak? Iya, jagoan datangnya duluan tapi matinya duluan. Ya gitulah. Oke, intermezzo sedikit silakan. Teman-teman yang lain jalan Pak Saud ada. Ini huruf S-nya nih S-nya Saud ya? Iya. Saya kok ini Mr. Black. Saya We're in black. Sebenarnya mau, cuma posisi lagi di luar dan tidak comfort lah gitu ya untuk berkata-kata. Jadi saya menyimak. Ini menarik sekali sebenarnya. Wah, menarik sekali. Jadi saya menyimak saja karena sikon. Oke. Baik. Thank you. Oke. Sebagai moderator Pak Pendeta Netson, Pak Heri dan semua. Thank you. Oke. Siap. Silakan yang lain. Ayo, teman-teman. Anak muda. Ayo ini, saya pengen denger dong. Kita nih yang senior, yang junior juga dong. Ayo, masih ada waktu nih. Karena para perikopnya pendek, memang kelihatannya ulasannya ya kalau dibedah tidak beda jauh dari apa yang dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Paling tidak ada perspektif yang lain itu yang kita dapatkan. Tapi tidak bermaksud untuk mengecilkan ataupun pendapat atau dari opini teman-teman, tapi justru itu apapun yang disampaikan adalah memperkaya khasanah pemahaman kita yang kita bedah di ayat 1 sampai ayat 5 ini. Silakan loh teman-teman. Pergumulan kita di dalam membaca Alkitab ini selalu kan karena tulisan itu ditulis dalam bentuk tulisan kata-kata kiasan ya. Nah ini untuk membedah kata-kata kiasan ini bisa bermacam-macam perspektif, tetapi saya rasa bermuaranya adalah ke titik kebenaran itu sendiri gitu. Nah itulah uniknya pergumulan menjadi orang Kristen ya di situ itu. Kadang kita tidak mendapatkan satu pembacaan itu secara lekterlek atau secara pembaca langsung kita mengerti, tapi masih mengerjetahi ini maksudnya apa ya gitu. Ya, kata-kata kiasan yang seperti kuburan yang masih menganga lah atau gimana gitu, itu kan tentunya ada cerminan-cerminan tertentu yang dimana itu menggambarkan apa gitu. Nah ini perlu teman-teman mungkin juga bisa memberikan sharing dari situ, silakan. Ayo, jadi saat teduh. Silakan. Nah, kalau saya boleh pancing sedikit dari teman-teman yang khususnya di kaum muda ini, apa yang teman-teman lihat di dalam pembelajaran ini? Seperti di lingkungan kita lah, katakan kalau tadi dikatakan pemerintahan Yoyakim di zamannya Habakuk. Kalau di pemerintahan kita bagaimana gitu? Supaya kita juga agak sedikit membumi lah istilah pembicaraan kita ini betul-betul terrefleksi di dalam pergumulan kita sehari-hari. Mungkin saya bawa ke situ sedikit supaya untuk memperkaya pembicaraan kita. Tidak selamanya tidak membedah dari sisi Alkitab itu sendiri. Gimana teman-teman? Apa yang teman-teman lihat dari perspektif itu? Kalau dicerminkan dalam situasi pemerintahan kita seperti ini, apakah Tuhan menjawab
dengan setelah pemerintahan Jokowi atau tidak menjawab? Satu sisi kita punya presiden luar biasa, katakanlah ya. Tapi satu sisi kok kita dapat pandemi? Nah, ini pandemi kan nggak ada urusan sama pemerintahan ya. Gimana? Apakah itu dialami kesusahan tetap? Mendingan zamannya presiden dulu nggak ada pandemi loh. Sekarang masalahnya bukan kita membandingkan pada masa lalu. Sekarang kita hadapi yang saat sekarang ini gitu. Apakah Tuhan sudah memberikan kesan bahwa dengan menurunnya level COVID ini menurun, itu sudah jawaban Tuhan dari doa-doa kita? Nah itu tadi, itu menjadi ini juga. Mungkin kalau kita kaitkan, kalau kita punya jeritan sama seperti Habakuk itu, apakah sama relevansinya terhadap situasi sekarang? Gimana teman-teman? Silakan. Loh, kok diam juga? Apa nih kira-kira? Nggak apa-apa, namanya kita juga diskusi. Kita kan hanya di lingkup kita ini menjadi satu pembelajaran ya. Artinya dari para pakar, dari teman-teman tadi sudah membedah dari ayat 1 sampai 5 dari perspektif dari teman-teman itu luar biasa sekali, memberikan satu dampak pemahamannya dari kacamata yang berbeda. Tapi maknanya tetap di sana, kekayaannya gitu. Sekarang pukul 20:06. Masih ada 10 menit. Saya Pak, Ajan Pak. Jan, ayo dong Jan. Masa ngurusin video mulu. Ayo silakan. Kalau tadi berdasarkan yang Bapak bilang ya Pak, mengapati dari pemerintahan kita saat ini gitu Pak. Di satu sisi kita harus bersyukur gitu, dapat presiden yang seperti Jokowi gitu. Saya salah satu orang yang sangat mengidolakan beliau gitu. Walaupun dengan kondisi yang pandemi saat ini gitu, tapi kita bisa melihat bahwa dari pandemi ini juga walaupun banyak negatifnya ya gitu Pak, tapi satu sisi positif yang saya lihat adalah kita bisa melihat kualitas pemimpin kita gitu. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang kita pilih gitu, baik itu yang menjadi gubernur, bupati atau wali kota, bahkan yang terbaru gitu, yang paling jelas yang terlihat adalah kejadian DPRD DKI gitu. Itu sangat menunjukkan sekali orang yang selama ini yang dibilang dengan gelar wakil rakyat gitu, tidak menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang mewakili rakyat gitu. Di situ sih Pak, saya melihatnya Pak, gitu Pak. Ya memang negatif sih pandemi ini Pak, tapi ada sisi positifnya juga Pak, gitu Pak. Oke. Bagus, saya senang dengan generasi sekarang memiliki generasi yang lebih muda dari saya, mempunyai kritisi hal-hal seperti itu. Yang dikaitkan dengan apa yang kita baca di Alkitab ini tadi ya, Habakuk itu tentu juga harus berbicara, merefleksikan kepada situasi kita seperti apa gitu. Jadi kita pun juga dewasa memahami apa yang tertulis di Habakuk itu relevansinya apa sih terhadap kehidupan kita. Gitu. Thank you Ajan, teman-teman yang lain silakan. Sama-sama Pak. Ya artinya pembahasan saya sebagai moderator di sini tidak maksudnya untuk lari dari cerita perikop ya, tapi perikop ini harusnya berrelevansi kepada pergumulan kita sehari-hari, itu harusnya kita lihat juga. Dan apa yang kita hadapi dalam pemerintahan sekarang ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari juga harus berbicara. Nah teman-teman tadi kan yang senior-senior ataupun dari pembicara tadi kan sudah menyampaikan, nah tentunya dari kehidupan adik-adik ataupun dari generasi sekarang, apa nih para millennials nih yang dihadapi? Relevansinya apa nih millennials ini? Pergumulannya, apakah sama seperti pergumulan kita-kita yang baby boomers yang boleh katakan sebagai orang tua kalian ataupun juga nenek moyang kalian?
masih mengisi waktu dalam waktu 6 menit lah paling tidak. Sebetulnya 6 menit itu juga masih terlalu cepat, tapi paling tidak waktunya ini dari perikop yang pendek ini sebatas ini yang saya terima dari teman-teman. Silakan loh, saya waktu masih bergulir sekarang di waktu 20 lewat 10. Jadi masih ada 15 menit sebetulnya, tapi saya berikan waktu sekitar 5-10 menit lah. Lantas kita masuk ke pembahasan ke Pak Netsen. Kalau saya boleh nambahin Pak Hendi. Monggo Pak Ucok, silakan. Hampir mirip sebenarnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya menggarisbawahi bahwa di perikop kali ini tuh intinya adalah di ayat ke berapa ya? Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya gitu ya. Itu ayat keempat. Ayat keempat itu yang banyak sekali dikutip oleh kitab-kitab di Perjanjian Baru gitu ya. Banyak sekali gitu referensi mengarah ke pernyataan di kitab Habakuk ini, seperti contohnya di 2 Korintus 5 ayat 7, Roma 1 ayat 17 gitu, Ibrani 10 ayat 38, Galatia 3 ayat 11. Itu semua menyatakan mendeklar bahwa orang benar tuh hidup karena percaya, orang benar hidup karena iman gitu. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat dari tata bahasa Nabi Habakuk ini, memang kelihatan memang Nabi Habakuk ini tuh punya relasi yang intim dengan Tuhan gitu. Kenapa? Karena di sini dibilang menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku gitu. Nah, kalau orang yang nggak punya keintiman gitu ya, nggak punya relasi yang benar, pasti nggak akan mau menantikan itu gitu. Ya udah pergi aja, orang nggak dijawab langsung ya kan, buat apa juga sih nunggu-nunggu. Udahlah gitu, pasti emang jawabannya enggak gitu ya. Tapi satu hal yang dapat saya pelajari dari diskusi kita malam ini adalah yaitu kalimat itu juga, bahwa sebab penglihatan itu masih menanti saatnya gitu, tetapi ya bersegera menuju kesudahannya. Jadi benar-benar emang ini menguji keiman kita gitu Pak. Sama persis seperti apa yang ada di kitab Ibrani gitu ya, yang menyatakan bahwa Ibrani 11 ayat 11, karena iman ia juga Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat gitu. Jadi apa yang dialami oleh Abraham juga ketika mendapatkan firman Tuhan gitu, bahwa ia akan menjadi memiliki keturunan seperti pasir dan laut dan bintang di langit gitu. Itu kan difirmankan ketika mereka tuh sudah menua gitu. Dan saat itu juga masa mungkin sih gitu ya. Nah, ini juga kalau dilihat dari sini juga memang apa yang alami oleh Nabi Habakuk juga melihat bahwa kapan sih jadinya nih yang Tuhan janjikan ini kapan digenapi gitu. Jadi yang saya pelajari adalah iman memang, faith is waiting for God's timing without knowing when gitu Pak. Jadi iman itu adalah menunggu waktu Tuhan tanpa kita tahu kapan adanya gitu. Jadi faith is waiting for God's timing without knowing when gitu. Jadi ya itu memang daulatnya Tuhan gitu. Kita nggak bisa memaksa dia harus untuk segera hari ini juga, besok ataupun lusa gitu ya. Nggak bisa. Itu memang semuanya kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan dan belas kasihan Tuhan gitu. Dan juga yang saya pelajari adalah dengan perkataan itu adalah faith is continuing to persist and endure without knowing how long gitu. Jadi iman juga untuk terus bertahan gitu ya, dan persist and endure without knowing how long. Jadi sampai kapanpun kita nggak tahu gitu, karena itu urusannya Tuhan gitu. Itu kedaulatannya Tuhan gitu. Jadi itu lagi. Jadi antara when-nya dan how long-nya itu mungkin yang akan melatih iman kita juga untuk terus bertumbuh dalam Tuhan gitu ya. Nggak bisa seenak-enak kita aja. Gue maunya hari ini, maunya besok, maunya lusa. Itu semua adalah kehendak Tuhan. Jadi itu makanya yang dikatakan juga di firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati gitu ya. Jadi kita juga harus jadi kesaksian itu tersebut gitu, kesaksian iman tersebut, bahwa memang hidup kita itu bukan cuman asal ngomong kita percaya pada Tuhan, tapi in reality kita nggak bisa menunjukkan buktinya gitu, bahwa kita adalah kesaksian hidup dari apa yang kita dari apa janji Tuhan yang nantikan pada kita gitu. Jadi mungkin itu kali Pak. Jadi intinya adalah ya benar, memang orang benar hidup karena iman, karena percaya, tapi iman juga butuh perbuatan agar iman itu tidak mati gitu. Dan kita juga harus terus
mempunyai hubungan yang baik, hubungan intim dengan Tuhan, agar kita tahu gitu, agar kita juga iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengerti bahwa janji Tuhan itu setia kepada kita gitu. Persis banget menurut saya sih seperti apa tadi yang kita nyanyikan di lagu pertama gitu ya. Ya apapun itu kekelaman dalam hidup kita ya, bisa jadi mungkin kita sedang dalam masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah jodoh gitu, masalah kesehatan gitu. Kadang juga kita mengalami titik-titik rendah dalam hidup kita kan. Aduh, ini kapan sih gue sembuhnya? Kok nggak sembuh-sembuh sih? Maksud Tuhan apa gitu? Dengan sakit gue seperti ini, kok orang-orang jadi pergi ninggalin gue semua gitu? Kenapa seperti ini? Kok jadi sahabat pada pergi gitu misalnya? Itu dinamika dalam kehidupan juga yang menurut saya juga salah satu hal yang membuat kita bukan semakin menjauh. Udahlah, cari bantuan dari dukun lah misalnya untuk menyembuhkan gue lah gitu ya. Cari jalan instan gitu, malah itu yang nggak baik gitu. Malah justru sebenarnya itu ujian iman kita juga untuk menantikan janji Tuhan itu dalam hidup kita gitu. Jadi faith is continuing to persist and endure without knowing how long, and faith is waiting for God's timing without knowing when gitu. Jadi dua hal itu sih. Jadi yang berhubungan dengan iman, emang kita harus sabar nunggu waktunya Tuhan kapan yang tepat, meskipun kita nggak tahu kapan waktunya. Dia juga nggak pernah bilang, ntar lu tanggal sekian nih, lu akan tergenapi deh, akan sembuh. Nggak juga kayak gitu kan. Ataupun kapan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau mungkin juga sampai akhir hayat kita juga nggak sembuh-sembuh juga gitu ya. Kita juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi, tapi kita tetap punya iman pada Tuhan aja, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tetap Tuhan yang baik sama kita gitu. Mungkin itu sih yang saya bisa tambahkan, Pak Hendy. Oke. Terima kasih, Bang Ucok. Ya, jadi kita juga banyak tadi perspektif dari Bang Ucok mengatakan bahwa harus punya iman yang percaya, dan kita juga tahu bahwa harus bersabar bagaimana waktunya Tuhan. Kita nggak bisa mengukur waktunya Tuhan seperti ukuran waktu kita gitu ya. Saya melihat bahwa pergumulan yang sangat ekstrim yang di Alkitab pernah catat yaitu dalam kitab Ayub. Bayangkan Ayub itu seperti apa ya? Kalau kita sandingkan keadaan Ayub seperti kita mungkin nggak ada apa-apanya pergumulan kita, tapi Ayub itu keluarganya dihabisi semuanya sampai luar biasa keberadaannya dan kekayaannya pun disikat habis dan diberikan diberikan oleh Tuhan untuk diuji, yaitu setannya yang memberikan kepada Ayub. Tapi asal jangan menyentuh jiwanya atau nyawanya. Tapi tetap Ayub tetap setia dalam hal itu. Pun kalau kita kombinasikan dari apa yang pergumulannya Habakuk dengan Ayub, itu dua hal yang sangat kita bisa lihat pemahamannya yang sangat ekstrim sekali, yang sehingga kita coba hanya menunggu jawaban, kok tidak ada jawaban, ya itu tadi yang kita bisa pelajari dari sharing dari teman-teman. Saya rasa sudah menyangkut di pukul 20. Ini masih boleh nggak sedikit? Boleh. Masih Pak Eri, Malik. Masih ada waktu kok. Boleh, kalau masih ada silakan. Karena tadi saya pikir udah nggak ada lagi. Monggo, silakan Pak Eri. Jadi saya diingatkan tadi anak muda tadi siapa? Ajan. Ajan dan tadi Ucok ya. Jadi saya coba ngajak kita merefleksi diri. Apa yang menjadi gambaran Habakuk alami di pasal 2 ayat 1-5 ini? Sebenarnya kita itu sama loh. Kita hidup di zaman kita ini. Tadi Pak Hendy kan pertanyaan bagaimana ditarik ke kekinian. Kita ini gambaran, kita ini persis loh kayak gitu. Pertama, soal pemerintahan tadi bicara. Saya ngajak kita coba pikir dan bertanya. Pemerintahan yang berdosa waktu memimpin bangsa Israel maupun Yehuda, raja dalam hal ini atau hakim, ya, ini kan yang dihukum Tuhan. Karena dari atas yang nggak benar, terus ke bawahnya nggak benar. Nah, sekarang pemerintahan yang benar, apakah Jokowi itu termasuk pemerintahan yang benar? Dari perspektifnya kita melihat
secara dunia dia benar dibandingkan orang dunia yang lain. Tapi jangan salah loh, Jokowi itu orang kafir, bukan orang pengikut Kristus, itu loh saya bilang. Nah, sedangkan gambaran bangsa umat yang ada saat itu Yehuda dalam hal ini, konteks ini, kondisinya juga mereka orang yang dikatakan bangsa pilihan Tuhan. Sama dong, kayak kita dong, kita merasa pede dong, kita orang Kristen kan, kita dipilih oleh Tuhan nih. Tapi nyatanya Tuhan hukum. Jadi saya mau ngajak kita lihat dari perspektif, dari segi pemerintahan, kita persis, kita layak dihukum. Dari segi umat, jangan-jangan kita juga sama, kita bicara seperti Israel. Bapak kami itu Abraham, orang beriman, dan kami percaya pada Yahweh. Tetapi di mata Tuhan kita orang berdosa. Makanya tadi waktu ketika saya menyampaikan di ayat 5 tadi, saya bilang, hati-hati dengan kita. Kalau di luar, nggak usah kita ngomong deh. Apalagi bukan orang Kristen. Apalagi atau KTP, Kristen KTP. Udah pasti mendapat hukuman Tuhan. Udah pasti hidup di dalam dosa. Tidak merasa puas-puas melakukan dosa tadi. Gambarannya. Tetapi ini bagi kita bagaimana sebagai orang Kristen? Apakah kita pede? Kita selalu bilang, kita udah dipilih Tuhan, pasti selamat. Nah, saya mau ngajak kita coba pikirkan itu. Loh, sama. Ahli-ahli Taurat itu, ya, umat pilihan, bangsa pilihan katanya. Tapi Tuhan hukum loh. Kita lihat sepanjang sejarah perjalanan mulai dari Mesir aja lah. Lihat. Kita nggak usah ke belakang sana. Mulai Mesir aja. Mereka banyak loh dihukum. Jangan-jangan kita juga sama seperti itu. Coba kita pikirkan. Jangan-jangan kita juga seperti yang sering Almarhum bilang. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Serem loh. Jangan-jangan benar kata Armenian. Pertanyaan teologi lah. Jaga kekudusan. Kalau nggak kudus, kamu nggak selamat. Terima kasih. Itu aja Pak Endi. Oke, terima kasih Pak Eri. Ini sebuah pernyataan yang sangat peka ya. Itulah kita harus tahu. Habakuk akhirnya berujung seperti itu. Artinya kita dalam diskusi ini, maksudnya konteks ini, kita harus betul-betul menyadari, mengukur diri seberapa peka kita dan seberapa kudusnya kita, sehingga kita masuk di dalam perkenanannya. Ini masalah. Saya rasa menggunakan perkenanan ya daripada kita udah diterima, wah itu kayaknya masih hebat banget gitu kalau menyatakan seperti itu. Ya itulah. Saya rasa saya sudahi dari apa yang saya simpulkan tadi. Pembicara-pembicara tadi sangat memberikan khasanah pemahaman kita semakin baik dan dalam ya, dan luas sekali. Dan saya terima kasih dari sharing dari semua teman-teman. Untuk sebelum saya memberikan ke Pak Nelson, tentunya dari semua yang kita pelajari adalah Tuhan punya waktu dan punya cara untuk menyampaikan kepada umat yang percaya. Jangan coba-coba kita seolah-olah mencoba mengatur Tuhan, tapi ya Tuhan yang punya aturan, yang mengatur kita. Gitu. Saya rasa itu saja. Saya sudahi pembicaraan dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Nelson untuk closing di dalam firman Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Hendy, Bapak Ibu semua. Ya, kita merenungkan hanya 5 ayat, tetapi sangat dalam, sangat luar biasa dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu juga. Ya, tentu saya tidak akan melihat atau mengulang lagi seperti bagian-bagian tertentu yang sudah disampaikan. Menarik bahwa bagian dari pasal yang kedua ini, secara khusus bicara ayat yang keempat yang tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Gitu ya. Kalau kita mau bicara tentang konteks kita zaman sekarang, sebetulnya apa sih yang menjadi
tolak ukur atau menjadi sandaran bagi hidup orang zaman sekarang. Banyak orang pikir bahwa saya akan hidup oleh karena saya punya harta, saya akan hidup oleh karena saya punya pendidikan yang tinggi, saya akan hidup karena saya punya pekerjaan yang mapan, saya akan hidup oleh karena ini dan itu. Tetapi Alkitab memberikan satu gambaran yang luar biasa tentang kenapa dan bagaimana orang bisa hidup dan apa maksudnya hidup itu. Oleh sebab itu Habakuk sesungguh luar biasa ya. Tadi saya tidak masuk lagi ke sejarah bagaimana karena kita sudah berulang-ulang. Tetapi hal yang sangat penting, hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan bahwa saya sedikit melihat membawa kita untuk melihat outline-nya bahwa bagian pasal yang kedua ini bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Habakuk atau Tuhan menjawab bahwa orang Kasdim pun akan dihakimi gitu ya. Karena Habakuk bertanya, orang kafir, orang jahat kok dipakai untuk menghukum orang umat, engkau menghukum orang Yehuda gitu ya. Di sini juga tentu menjadi satu jawaban yang disampaikan oleh Tuhan kepada Habakuk. Karena itu ketika bicara tentang pergumulan iman, dinamika iman yang bergumul, ya, iman yang tentu dibentuk bergulat dengan masalah. Pasal pertama, kemudian iman mulai menggenggam satu solusi dari Tuhan. Nah, nanti kalau masuk ke pasal yang ketiga, kelanjutnya misalnya kejayaan iman, tapi kita tidak masuk ke sana ya. Sesuatu itu saya melihat beberapa waktu yang lalu, saya membawa kita untuk melihat bagaimana ketika penulis kitab Habakuk ini, Nabi Habakuk ini bergumul dan bertanya, ya keluhan dijawab dengan satu pernyataan dari Allah bahwa mereka atau umat Tuhan akan dihakimi. Ketika Habakuk kembali bertanya, merespon jawaban Tuhan, Habakuk bertanya, orang Kasdim, bagaimana mungkin orang Kasdim? Ya, maka dalam bagian ini Tuhan menjawab, ia memastikan kepada Habakuk bahwa orang Kasdim akan dihukum juga, sekaligus dalam bagian ini memberikan gambaran hidup orang fasik versus orang benar. Ya, menarik bahwa ketika Habakuk dikatakan ingin menantikan jawaban dari Tuhan. Aku berdiri di tempat pengintaianku, aku berdiri tegak di menaraku, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk menantikan jawaban dari Tuhan. Berdiri tidak seperti sedang lalu dia seperti seorang penjaga dan memposisikan diri sebagai seorang yang mengawal kota. Ya, kalau bicara tentang menara, tempat pengintaian dalam konteks orang Yahudi, orang Israel tentu ya bagaimana para penjaga berdiri terus menantikan, melihat situasi kalau ada musuh aman dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu, maka Habakuk tidak sedang mengatakan bahwa saya sedang berdiri. Justru di dalam bagian ini dia ingin mengatakan bagaimana dia tunduk, takluk, berdiam diri, menyaksikan jawaban dan tindakan yang akan Tuhan berikan kepadanya. Kalau definisi Habakuk adalah orang yang melekat dengan Allah. Orang yang nempel sama Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ibarat batang dengan ranting gitu ya. Kalau Tuhan adalah batangnya, maka Habakuk ini definisi atau arti nama Habakuk itulah ranting yang melekat dengan batang itu sendiri. Sehingga punya relasi yang sangat kuat, relasi yang sangat erat. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Habakuk bahwa dirinya tentu ia membandingkan diri dengan seorang penjaga. Kalau kita baca kitab lain, misalnya Yehezkiel, Tuhan menunjuk Yehezkiel sebagai seorang penjaga umat. Sebagai seorang penjaga umatnya. Berdiri sebagai seorang penjaga di tembok kota. Habakuk bersiap untuk menunggu jawaban dan merenungkan jawaban yang Tuhan berikan kepadanya. Mengintai umat layaknya seorang penjaga mengintai di atas tembok dan menantikan jawaban Tuhan. Wujud kepercayaan, wujud iman seorang Nabi Habakuk pada keadilan Tuhan yang akan ditegakkan. Karena itu, dalam bagian ini sebetulnya Habakuk tidak sedang berada di sebuah menara yang tinggi secara harafiah, tidak. Tetapi ia ada dalam suatu mempersiapkan diri, dalam satu kontemplasi, dalam satu devosinya, satu perenungannya yang sangat mendalam
untuk menanti dan menerima jawaban apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika tadi misalnya satu pertanyaan Yakub, ya, tentu konteks zaman sangat berbeda antara zaman sekarang dengan zaman baik itu zaman perjanjian lama, Musa dan sebagainya bergerak kepada para nabi, bergerak kepada para rasul. Ya, Tuhan tentu menyapa umat dengan berbagai cara. Tuhan berbicara kepada siapa Tuhan mau berbicara dalam konteks perjanjian lama. Tuhan mau menyatakan diri kepada siapa Tuhan mau menyatakan diri, dan tidak kepada semua nabi Tuhan menyatakan diri secara face to face. Ya, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Tapi dalam konteks zaman sekarang tentu sangat berbeda sekali. Ya, kenapa? Karena tentu inilah yang disebut dengan wahyu yang terus bergerak, progressive revelation. Ya, setelah Kristus datang, maka Ibrani pasal 1 ayat 1 dengan tegas. Dahulu Allah berfirman kepada kita, Allah berbicara kepada kita melalui perantara nabi. Ketika Kristus sudah datang, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang diutus. Setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan turun atas orang percaya, dan tentu pencurahan Roh Kudus zaman para rasul dan terus menjadi satu representasi satu kali untuk selamanya bagi orang percaya, dan Alkitab lengkap. Dan tentu di dalam Wahyu bahwa Yohanes juga ya disuruh oleh Tuhan untuk menuliskan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena Wahyu belum selesai. Alkitab belum selesai ditulis. Untuk apa perlu ditulis? Maka di sini juga sebetulnya jawaban dari apa yang Tuhan berikan kepada Habakuk. Namun sebelum saya masuk ke situ, bahwa jawaban Tuhan yang harus kita nantikan dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, dalam pergumulan keberimanan kita, berapa banyak kita mau menantikan jawaban dari Tuhan atau kita mau bypass dalam menjalani hidup. Potong kompas, lakukan apa yang mau kita mau. Apakah itu? Tidak tentunya. Habakuk mengajarkan kita jawaban Tuhan yang harus kita nantikan. Jangan bertindak jika Tuhan tidak memberikan jawaban. Inilah orang beriman. Dan jangan diam atau jangan berhenti bertindak jika Tuhan sudah memberikan jawaban. Karena itu pekalah, kepekaan pada jawaban Allah. Seorang beriman adalah, sikap orang beriman adalah selalu akan menantikan apa yang menjadi atau apa yang merupakan jawaban Tuhan. Dia tidak akan mendahului Tuhan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Dia rela menanti dan menunggu. Itulah jawaban yang Tuhan berikan kepada Habakuk. Itulah gambaran kehidupan Habakuk sebagai seorang beriman. Karena itu kita diajar. Ya, kalau Tuhan sudah berikan satu jawaban dalam hidup kita, tetapi pertanyaan bagaimana kita tahu jawaban? Relasi. Relasi kita, pergumulan kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Kita melihat perjanjian lama, bagaimana Nuh sebagai orang yang bergaul dengan Allah, bagaimana Allah menyatakan diri. Ayub sebagai seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang yang saleh, setia, dan menjauhi kejahatan. Bagaimana Tuhan menyapanya, dan beda-beda. Kalau di zaman sekarang orang mengatakan atau orang berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya secara audible atau secara langsung, pertanyaannya, ya, bagaimana kehidupan dia, bagaimana buah hidupnya. Lihat para nabi. Mereka rela menderita, berkorban, dan bahkan mengosongkan diri demi Allah yang mereka lihat, Allah yang menyatakan diri pada mereka. Kalau kita zaman sekarang, saya akan berkata, wah, Tuhan berbicara kepada saya. Pertanyaannya, sejauh mana kecintaan saya kepada Tuhan? Itu menjadi suatu pergumulan. Ya. Karena itu kita harus terus belajar dan belajar. Firman ada. Sudah Tuhan berikan. Bisa nggak menasihatkan satu dengan yang lain? Jelas sekali. Karena itu seperti minggu lalu kita sudah bicara salah satu kehadiran umat Tuhan satu dengan yang lain. Untuk membangun, memberikan satu pertumbuhan. Satu dengan yang lain. 2 Timotius 3 ayat 16 menjadi satu jawaban yang sangat luar biasa. Firman Allah yang diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk dan sebagainya. Ya, itulah fungsi kita, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya satu dengan yang lain. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Habakuk, bahwa Tuhan mengumumkan bahwa dirinya akan menghakimi orang Kasim.
Juga karena kejahatan mereka, mereka yang semena-mena menindas orang Yehuda. Jadi jawaban Tuhan kepada Habakuk adalah satu petunjuk untuk menuliskan visinya, penglihatannya. Ya, sebagai satu pengingat bahwa hal itu pasti akan terjadi. Pertanyaannya, banyak orang sekarang, Tuhan berkata kepada saya untuk menghardik ini, untuk melakukan ini. Berapa lama? Terjadi enggak? Tapi ketika Tuhan berbicara kepada para nabi, terukur, pasti, dan akan terjadi. Karena itu, Tuhan memerintahkan kepada Habakuk dalam konteks bahasa yang saya mau pakai, bahwa untuk mendemonstrasikan, untuk mendokumentasikan, untuk mempublikasikan apa yang dia lihat. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada Habakuk adalah bagaimana kejahatan Yehuda, dan Yehuda akan dihukum oleh Kasim, dan bagaimana Kasim pun akan dihukum. Itulah yang diperlihatkan oleh Habakuk, gitu ya. Diperlihatkan Tuhan kepada Habakuk. Dokumentasikan, maklum zaman itu kan belum ada video kayak gini ya, belum ada YouTube, belum ada ya untuk kemudian ya kita dokumentasikan ini, kita videokan, kita viralkan sehingga orang gampang gitu ya. Maka Habakuk diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Tuliskan penglihatan itu dan ukirlah pada loh. Ya, media memang pada waktu itu kalau kita melihat di zaman Yosua, Musa, ya Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menuliskan pada loh batu, kemudian pada zaman Yesaya, Yeremia, mulailah dengan gulungan dan sebagainya. Ya, coba kalau zaman sekarang ya ketik itu ya, tulis dalam bentuk apa, nanti dipublikasi ya, nanti di-share. Ya. Supaya apa? Jelas sekali juga apa yang menjadi tujuan di sana. Orang dah sambil lalu dapat membaca penglihatan itu, masih menanti, tetapi ia segera menuju kesudahan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat menantikan itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Habakuk dalam bagian ini? Perintah untuk menuliskan visinya, penglihatannya. Perintah untuk menuliskan apa yang diperlihatkan oleh Tuhan. Tentu bukan hanya pada Habakuk ya, Musa. Kalau kita membaca Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, ya, termasuk Yohanes di Pulau Patmos, ya, Tuhan memperlihatkan dan Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menulis. Jadi untuk diketahui dan diingat oleh generasi berikutnya, anak cucu mereka, bahwa apa yang Tuhan firmankan kepada Habakuk itu bukan hoax. Ya. Sehingga semuanya yang membaca akan mengetahui kepastian pemenuhannya, pemenuhan visi tersebut, penglihatan tersebut. Orang yang akan menyelidiki, orang akan berusaha untuk menyelidiki, itu kalau kitab Daniel ya. Dan orang yang akan menyelidiki itu akan mendapatkan hikmat dan pengetahuan mereka. Ya, nubuat itu memiliki relevansi yang bertahan lama tentu. Dengan demikian harus dilestarikan, harus ditulis pada loh batu, bertahan tentunya. Ya, kalau orang dulu sama lah, orang dulu sekolah juga pakai zaman batu, nulisnya di batu ya. Ini lebih kepada satu peradaban yang terus ada itu ya. Tapi juga meskipun satu periode waktu akan terjadi sebelum penggenapan dan semua orang tahu bahwa itu akan terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Babel akan jatuh, Kasim akan jatuh ke tangan Raja Media Persia. Ya itu kalau kita membaca sejarah, ya, kita mendapatkan itu. Perintah untuk menuliskan visi, menuliskan suatu penglihatan supaya orang yang membacanya bergegas, segera dikatakan tadinya, bergegas, segera bertindak. Kalau Yehuda membacanya, mestinya orang Yehuda segera bertobat. Tapi faktanya, di zaman Yoyakim tadi sudah dikatakan bahwa orang tidak akan bertobat karena memang rajanya sendiri yang membuat dan membawa umat untuk melakukan penyembahan kepada berhala. Imam-imam rusak, sehingga Nabi menjerit seorang diri. Sekalipun mereka tahu dan mendengar firman yang disampaikan, mereka tidak untuk bertobat. Karena itu, ya Tuhan terus mengingatkan kepada Nabi supaya mereka orang percaya atau umat Yehuda terus diingatkan. Supaya apa? Cepat atau lambat. Kalau orang yang membacanya, mestinya orang Yehuda segera bertobat. Kenapa masih harus ditulis dan orang bisa membacanya sambil berjalan? Supaya berita penglihatan itu juga bisa disebarkan kepada orang lain, cepat diberitahukan. Dan kata lain, mau cepat viral, cepat, wah saya nggak tahu nih. Wah ada ini ya, berita ya, ada ini ya. Oh saya nggak tahu dan sebagainya, nggak ada.
Jadi penglihatan sangat mudah untuk dilihat. Tuhan ingin penglihatan atau Tuhan ingin sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat melalui nabi mudah untuk dilihat, mudah untuk dibaca, mudah untuk diketahui, mudah untuk diakses. Ya, tidak tersembunyi. Tuhan terang-terangan bahwa akan ada penghakiman, akan ada penghukuman, akan ada pembuangan. Itu bukan sesuatu yang disembunyikan Tuhan dari umat, tidak. Mudah sekali untuk diakses oleh umat. Malah kita sekarang kan sebetulnya kita sangat mudah untuk mengakses apa yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Tapi apakah itu serta-merta membuat waktu kita membaca merenungkan, waduh saya juga bergumul gitu ya. Kadang juga saya marah sama diri, waduh terlalu banyak yang saya baca dari firman. Karena saya mesti bergumul melawan diri, menaklukkan diri untuk melakukannya. Penglihatan akan terjadi dan akan berakhir, yes. Penglihatan itu adalah kebenaran yang pasti akan terjadi, bukan hoax. Karena itu bukan tipu, gitu kan. Bukan suatu kepalsuan, bukan. Ya, tidak ada yang bisa menangguhkannya, tidak ada yang bisa membatalkannya, tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang Tuhan sudah tentukan. Yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah rencanakan. Karena itu ketika diberitahukan, ditulis, dan disampaikan, ya umat masih bebal. Itulah sebetulnya gambaran kehidupan kita, manusia, orang percaya juga ya. Orang Kristen, mungkin yang lain enggak, barangkali itu saya, itu ya. Bebal. Ya. Penglihatan tersebut untuk waktu yang telah ditentukan dan harus terpelihara, diindahkan bahwa kebenaran dari penglihatan dapat dibuktikan. Inilah. Kalau orang sekarang seperti ini menggambarkan ya, oh saya mendapatkan satu suara dari Tuhan. Kebenarannya apa? Buktinya apa? Faktanya apa? Ya, kalau bicara tentang tokoh-tokoh rohani, para nabi zaman dulu, mereka penglihatan, menyampaikan, dapat penglihatan, betul-betul mereka rela mengosongkan diri, bahkan teraniaya, tertindas, akan digergaji, ada yang harus makan misalnya dengan harus dikasih makan kotoran gitu ya, Yeremia ya. Coba zaman sekarang. Kalau betul-betul mendapatkan suatu penglihatan. Ya, ini mesti harus kita jujur gitu ya. Karena itu bacalah dari bagian ini sebetulnya apa yang disampaikan, apa yang ingin kita dapatkan. Bacalah tulisan yang Tuhan telah perintahkan untuk ditulis oleh para nabi, para rasul, atau bacalah firman. Sebab dari sanalah kita mengetahui apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Dan kata lain, kalau saya pun mau membawa ini dalam konteks zaman sekarang, tulislah apa yang harus kita tulis di media sosial kita untuk mempublikasikan kebenaran. Dan tulislah, kalaupun kita mau menulis tentang hidup kita, apa yang harus kita beri, apa yang caption, apa yang cocok untuk kehidupan kita gitu ya. Ini suatu pergumulan. Ya, karena itu ya mari di dalam kehidupan di konteks zaman sekarang juga kita mesti ya Tuhan sudah menuliskan bagaimana kita menuliskan kembali dalam kehidupan kita dan dalam media kita sehingga memberkati orang juga. Oke, ya. Jawaban Tuhan kepada Habakuk yang kedua, selain diperintahkan untuk menulis apa yang dia lihat, adalah kontras antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik akan binasa, tetapi orang benar akan hidup karena percaya. Jelas sekali. Ya, dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ayat keempat mulai secara khusus dalam bagian. Maka luar biasa apa yang disampaikan dalam bagian ini. Gambaran tentang karakter orang fasik dibandingkan dengan orang benar. Bagaimana gambaran karakter orang fasik dan apa yang akan dialami oleh orang fasik? Bicara tentang karakter orang fasik sangat jelas deskripsinya di sana. Mereka membusungkan dada, begitu congkaknya mereka, begitu sombongnya mereka, begitu angkuhnya mereka. Dan hati mereka tidak lurus, hati mereka bengkok. Ya, sombong, khianat, yang belagak dalam istilah aslinya yayin, menggunakan kata anggur gitu ya. Ini artinya bahwa memang secara hiasan, ya, sehingga apa? Gambaran kehidupan orang yang sombong, orang fasik, orang yang membusungkan dada, orang yang angkuh, orang yang tidak lurus hatinya,
Gambaran layaknya orang yang telah mabuk sehingga enggak karu-karuan. Ya. Anggur tentu kalau sedikit, Paulus bicara kepada Timotius sangat manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan kita. Tapi gambaran di sini sebetulnya penulis ingin menghiaskan bahwa hidup orang fasik, karakter orang fasik itu digambarkan seperti apa? Sehingga ketika mereka gambaran seperti kehidupan orang yang mabuk bukan hanya sekedar bagaimana mereka mabuk kekuasaan, sehingga hidup dalam keserakahan, hidup dalam penindasan dan tidak mempunyai hormat. Kalau kita baca ayat 4 ayat 5 ya, ini gambaran orang Kasdim. Sehingga tidak heran kalau pasal ayat sebelumnya Habakuk berkata, wah orang Kasdim yang dipakai oleh Tuhan untuk menindas orang Yehuda. Ya. Mengerikan. Sehingga dalam bagian ini kita mendapatkan apa yang Habakuk sampaikan tentang kehidupan orang fasik, apa yang mereka alami. Jelas di sana tertulis, ia tidak akan tetap ada. Tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga tidak menganggap bahwa saya bisa hidup tanpa Allah. No, tidak. Justru dia merendahkan diri. Dia tahu siapa dia. Dia tahu siapa Allah. Dia tahu siapa dirinya. Tentu saja bicara iman, percaya, orang percaya hidup karena orang benar hidup karena percayanya, salah satunya adalah gambaran satu kesetiaan. Dengan demikian maka karakter orang benar ini adalah setia pada Tuhan. Walau dalam keadaan yang sulit. Ya. Sebetulnya orang yang sulit dengan orang yang nyaman hidupnya memerlukan iman yang lebih besar mana untuk percaya kepada Tuhan. Ya, sebetulnya orang yang hidupnya nyaman itu, orang yang betul-betul semua berkelimpahan, memerlukan iman yang sebetulnya jauh lebih besar daripada orang yang hidup dalam kesulitan untuk percaya pada Allah. Karena dia bisa saja, saya bisa hidup tanpa Allah. Tapi orang sulit, ya, karena itu ya di sini kita diingatkan dalam kitab Habakuk tentang Yehuda tentunya ya. Habakuk mengingatkan percaya, Habakuk menjadi suatu gambaran hidup orang percaya yang luar biasa, hidup dalam kesulitan percaya. Dan tentu yang akan dialami oleh orang benar pasti ia akan hidup oleh karena percayanya. Ya, itu digemakan misalnya tadi disampaikan oleh teman-teman, saya tidak akan masuk lagi di sana. Sehingga bicara tentang hidup karena percayanya. Prinsip yang absolut tentang relasi antara Allah dan orang percaya. Hidup itu sendiri. Percaya itu sendiri. Iman itu sendiri. Dengan demikian bahwa ya, itu prinsip totali. Yang hubungan antara Allah dan orang percaya. Bicara tentang hidup. Bukan prediksi, bukan iming-iming tanpa kepastian, bukan. Apa yang disampaikan oleh Habakuk, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Itu bukan satu mantra, bukan satu iming-iming, gitu ya. Sehingga ya udah tanpa kepastian, bukan. Tetapi itu adalah satu kebenaran yang betul-betul terjalin antara Allah dan orang percaya. Dan ini suatu pengharapan sejati. Umat Tuhan di tengah-tengah pemberitaan, penghukuman bagi orang fasik, maka pengharapan bagi mereka adalah orang benar akan hidup karena percaya mereka. Memiliki kasih setia dan Tuhan yang luar biasa, itulah hidup orang percaya. Mereka menikmati kasih, kesetiaan Tuhan yang memelihara mereka. Sehingga kembali pada bagian ini sebetulnya, ini saya nggak uraikan lagi karena tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman. Ya, bicara tentang kesetiaan, percaya yang menyelamatkan, terus percaya dan terus memelihara itu. Artinya ada perseverance, ada ketekunan di sana. Karena orang beriman pasti akan menjadi orang yang tekun. Ya, orang beriman pasti akan orang yang setia. Ya, ini gambaran, tapi saya akan bahas lagi. Tadi sudah banyak dibahas ya. Karena itu bicara tentang hidup atau kehidupan itu ada. Bila tetap terkoneksi dengan sumber hidup itu, gitu ya. Kita punya handphone canggih tapi tidak terkoneksi dengan sinyal, tidak terkoneksi dengan jaringan, nggak akan fungsi.
Hidup kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, nggak bisa. Hidup manusia, kalau tidak terkoneksi dengan Allah, sumber hidup, nggak akan hidup. Karena itu bicara tentang hidup orang percaya, ya tidak akan goyah imannya. Dan menanti dengan taat menanti apa yang Tuhan berikan. Iman, yes. Percaya, iya. Adalah satu kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Mengarungi lautan kehidupan. Itulah gambaran yang luar biasa Tuhan berikan pada kita. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih.